Akhirnya dia minta bantuan Jim untuk ngebujuk panitia supaya bisa ikut lomba. Awalnya mereka sempat ngizinin, tapi setelah lihat kondisi motor Bert yang dianggap gak aman, mereka berubah pikiran dan malah ngeremehin Bert. Meski begitu, Bert gak mau nyerah dan minta Jim untuk terus bujuk mereka. Setelah itu, Bert ketemu Rolly dan Marty, dua orang pecinta motor yang tertarik sama Bert dan nawarin dia untuk nginep di motel. Keesokan harinya, karena masih gak dibolehin ikut lomba, Rolly, Marty, dan Jim nekat bantuin Bert untuk uji kecepatan tanpa izin. Sayangnya aksi mereka gagal. Tapi karena kasihan, para panitia berubah pikiran dan mutusin untuk jadwalin Bert lomba di hari lain, asal Bert bisa buktiin kalau motornya aman. Dengar itu, Bert langsung ngetes motornya di depan panitia dan bikin semua orang kaget. Karena motor tua yang awalnya dianggap sampah itu malah punya kecepatan di luar ekspektasi mereka. Gara-gara itu, Bert dibolehin ikut lomba dan jadi deket sama orang-orang di sana. Tapi ada masalah. Pada saat kecepatannya melebihi 110 mil per jam, motor Bert mulai shaking karena nggak sanggup menahan rek di kecepatan setinggi itu. Akhirnya Bert memodifikasi motornya dengan menambahkan beban di bagian depan supaya lebih stabil. Alhasil motor itu mampu melaju tanpa masalah. Paginya sebelum lomba, Bert dikasih kejutan sama orang-orang di Bonneville Speedway sebagai bentuk penghargaan. Karena mereka tahu seberapa besar pengorbanan Bert untuk sampai ke Bonneville. Setelah itu, akhirnya tiba giliran Bert untuk uji kecepatan. Bert pun melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Meski sempat shaking lagi, tapi Bert berhasil mengatasi itu dan mencapai kecepatan di atas 200. Hal itu bikin Bert secara resmi memecahkan rekor dunia untuk motor di bawah 1000 cc. Sejak itu, Bert dikenal sebagai legenda yang sampai saat ini belum ada yang mampu memecahkan rekornya.